Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya banggakan kepada adik-adik sekalian, yang insya Allah mudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Pada adik-adik sekalian, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Senasuran. Kenal Pak, izin berdiri boleh? Boleh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Senasuran. Saya sekarang mengganti dari Bapak Nasrullah Kartongi, karena Bapak Nasrullah sementara ada di luar Jawa. Dengan ada halangan, beliau itu mau nikah. Semoga kita doakan Bapak Sakinah Mawaddah Warahmah. Amin. Saya hanya sebagai guru pengganti Bapak Nasrullah, yang dimana Bapak Nasrullah itu mengajar salah satu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Maka kepada adik-adik sekalian, saya hanya pengganti saja, bukan guru permanen di sini yang mengajar dari kalian dari semester 8 sampai semester berapa itu bukan saya, makanya sebagai pengganti saja. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai persoalan, masalah atau pembahasan yang kita akan bahas pada pagi hari menjelang siang hari ini, alangkah baiknya saya sendiri yang akan membantu jalannya doa pada siang hari ini. Baik, sebelum itu marilah kita sama-sama mendoakan kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Kita doakan bersama, semoga mereka mendapatkan tempat yang baik. Baik, kepada adik-adik semua, marilah kita awali dengan surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila ruhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darui al-habib min rasulillah al-jubai. Wa ruhi Allah yurid darajatin fil jannah wa yuridu alaihim Allahu akbar. Amin. Wa ulubihim wa nafatin fi din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya karena aku juga iya karena saya ini sholat mustaqim sholat al-fatihah alaihi wa maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa amin. Wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla. Amin. Amin ya Allah. Oke, baik. Sebelum saya akan melanjutkan apa yang akan saya ajarkan, alangkah baiknya kalau saya tanya kepada adik-adik pagi semua, maka jawaban adik-adik semua itu adalah pagi. Maka kalau saya tanya apa kabar kalian hari ini, maka jawaban kalian adalah alhamdulillah, luar biasa. Yes. Oke, Pak. Paham? Oke, baik. Bagi anak-anak sekalian, pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, baik, karena saya hanya pengganti dari Bapak Nasrullah, maka dari itu saya tanyakan kepada adik-adik sekalian materi minggu lalu yang diajarkan oleh Pak Nasrullah. Siapa yang tahu? Pak. Ya, baik. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Saputra Yusuf. Materi yang diajarkan oleh Pak Nasrullah itu tentang Quran Surat
altruis yang kami Kurang siap. tepat itu Pak. Kurang tepat itu ya? Kurang tepat itu Pak. Salah itu Pak. Yang tepat Pak. Saya Pak. Kasih Pak, Pak. Pak, setuju aja. Oke, baik. Karena mulai telah mengajarkan tentang rezeki, tentang perihal mengenai kandungan suara Al-Quran sama Al-Insyirah. pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang kepedulian sosial. Kira-kira siapa yang tahu tentang peduli? Pengertian peduli tidak secara jelas saja, cuma gambar saja. Misal contohnya apa? Silakan siapa? Saya Pak. Oke. Iya baik, perkenalkan nama saya Siskawati Tuluki. Jadi peduli yang saya ketahui itu bahwa misalnya ada orang yang membutuhkan bantuan, kita dengan senang hati mau membantunya. Berikan pada pembahasan. Oke. Pada kali ini saya akan membahas dulu pengertian tentang kepedulian sosial. Peduli sosial adalah sikap atau tindakan yang selain ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Jadi adik-adik sekalian, kita itu seseorang yang hidup dengan sosial, tidak terlepas dari masyarakat, yang otomatis kehidupan kita sehari-hari itu tentu ada lingkungan-lingkungan yang harus kita rasakan. Salah satunya adalah lingkungan yang berbasis pada masyarakat. Maka dari itu para teman-teman semua bahwa lingkungan masyarakat itu sangat berarti bagi kehidupan kita nanti. Lalu kita akan membahas tentang kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih kental diartikan sebagai perilaku baik seseorang terhadap orang lain yang di sekitarnya. Kepedulian sosial dimulai dari kemauan memberi bukan untuk menerima. Maksudnya gimana? Ada yang tahu maksudnya? Jangan cuma memberi tapi hanya dia cuma menerima akan tetapi harus wajib memberi. Baik. Maksudnya gimana? Allah itu akan menyayangi yang kecil dan Allah itu menyayangi apa yang ada di bumi serta yang di bumi juga akan memberikan dampak positif ketika hidup di dunia. Sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW itu sendiri untuk mengasihi yang kecil dan menghormati yang lebih besar. Maka dari itu orang yang lebih tua itu mesti kita wajib hormati. Lalu yang kecil harus wajib menghargai. Baik, kita akan masuk kepada macam-macam kepedulian. Salah satu contoh atau berbagai macam contoh yang saya ambil di sini yaitu saling membantu dan berbagi. Siapa yang ingin memberikan contoh dari saling membantu dan berbagi? Baik. Yang kedua itu saling peduli terhadap lingkungan. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita hidup dalam bermasyarakat ataupun sekolah, kita itu wajib untuk membuang sampah pada tempatnya. Sebagaimana itu kata para orang alim, an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang ketiga yaitu mengunjungi orang sakit. Maka dari itu orang yang sakit itu wajib kita kunjungi, apalagi yang sudah mau sekarang. Membantu orang tua. Kewajiban seorang anak itu wajib untuk membantu orang tua. Dia masih kecil ataupun sudah besar wajib untuk membantu kedua orang tuanya selagi masih hidup. Kalau sudah mati bagaimana Pak? Kalau sudah mati kita wajib mati dengan doa. Dengan menggunakan doa surah Al-Fatihah. Baik, yang kelima itu saling memaafkan dan saling mengasihi. Maksudnya bagaimana? Begitu. Maksudnya kalau ada yang saling bertengkar, saling berkelahi itu tidak bisa lebih dari 3 hari untuk berkelahi. Kita wajib untuk memaafkan. Baik, yang keenam itu menjaga persatuan dan toleransi. Kita di sekolah itu apalagi kita umum sekarang itu kita itu hidup berdampingan dengan orang non muslim. Kita harus
masuk agama Kristen, ada agama Buddha, Hindu, sama Katolik, sama yang terakhir pada Konghucu. Baik, kita akan masuk kepada dalil-dalil tentang kepedulian. Kira-kira ada yang tahu dalil apa yang akan saya bahas? Tidak tahu. Tidak tahu, baik Pak. Yaitu dalil yang pertama pada Quran surah Al-Maun. Ada yang tahu tentang surah Al-Maun di sini? Ada bacaan, Pak. Surahnya saja Pak. Surahnya yang saya tahu. Surah Al-Maun itu yaitu surah yang ke-108. 107 ya? Oh, baik, ke-107 yang dimana itu berbicara tentang pembagian harta kepada anak yatim piatu. Ada yang bisa melanjutkan? Saya Pak. Ini kita lakukan dua. Nadia, Salah. Bawa premium toh Pak. Terjemahan dari Quran surah Al-Maun. Baik, saya dari Dewi. Apa ini? Jawaban itu apa ya? Itu deh, tadi mana? Baik, terjemahannya pada ayat pertama yang artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama, dan artinya yang ayat kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Kemudian ayat yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Kemudian ayat yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. Dan ayat yang kelima yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dan ayat keenam, oh sudah. Berikan apa perlu kita baik kepada rekan-rekan semua. Ini penjelasannya. Itu ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu wahai orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghadir anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang bersolat. Ini penjelasannya. Mengapa Quran surah Al-Maun itu mengatakan bahwa orang-orang yang sholat saja bisa lalai, lalu bagaimana orang-orang yang tidak sholat? Karena sholat itu sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di mana sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka dari itu kepada adik-adik sekalian, jangan sekali-kali untuk meninggalkan sholat. Adalah sholat itu adalah perintah agama. Dan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat nanti ialah yaitu sholat. Sebagaimana dalam Quran surah Yasin yang berbunyi, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Dan di mana itu dalam Quran surah Yasin itu menjelaskan bahwa apa? Semua ketika kita sudah mati nanti itu akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa mulut yang seringkali kita keluarkan untuk berkata-kata itu akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semua yang bergerak adalah semua anggota tubuh, anggota badan. Maka dari itu kita tidak boleh sekali-kali untuk meninggalkan sholat. Baik, dari kandungan ayat ini, maka surah Al-Maun itu menekankan kepada kita semua bahwa pentingnya kita memberikan kepedulian sosial dengan mengencang perilaku yang tidak menindakkan hak-hak orang lain, seperti sepakai fakir miskin itu wajib untuk diberikan makanan ketika kita di Baik, yang kedua tentang surah Al-Kautsar. Siapa yang bisa melantunkan? Baik, saudara ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kita berikan Allah saudara. Baik, bagaimana dari Quran surah Al-Kautsar itu? Ada tiga, karena ada 3 ayat yang dibahas di dalamnya. Yang pertama yaitu sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Yang kedua, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan kesembahanmu itu sebagai ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sungguh orang-orang yang membencimu ialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan nikmat yang berlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah memerintahkan untuk bersyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kita semua itu bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambahkan nikmat itu pula kepada kita. Dan apabila kita kufur terhadap nikmat Allah, saya adabnya sangat pedih. Baik, karena inilah akhir dari presentasi Bapak, maka Bapak akan membacakan sebuah kalimat yang Bapak ada bikin sendiri, yaitu selesai sudah presentasi dari Bapak, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah memulai, akan tetapi mulai ada rasa walaupun hanya dianggap sebatas tema. Baik. Presentasi dari Bapak, sebelum Bapak tutup, marilah kita bermain game. Simpel aja ya. Kita mau bagi 2 saja, laki-laki maupun perempuan. Tapi DP game itu open, cuman mau menyanyi bareng itu ada 5 dan yang terakhir itu bakalan dipanggil. Dia bisa menjawab pertanyaan, itu, maka dia mendapatkan sosis. Lalu orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang Bapak lontarkan, maka dia wajib untuk mungkin diberikan hukuman. Baik.
diberikan hukuman. Baik, dari perempuan dulu. Penyanyi balonku ada 5. Sin. Satu, dua, tiga.
Coba Bago yang biar cabi. Bagoyang, masih Menyanyi pada. Pak. Apa mau Mengaji. Bagoyang, Bagoyang. Bagoyang masih pada. Goyang bentok, Pak. Sebelum itu, orang mau lihat penampilan dia mau menyanyi kalau dua ada 5. Dia mau Kalau dua ada 5 berfoto. karena tadi yang berapa adalah Pakai huruf O, penyanyian juga kalau dua ada 5 maka yang patut adalah menyanyi kalau dua ada 5 dengan yang kedua melapalkan kurang seramau sama al-kausar. Dari itu Bagoyang, Pak. Setiap bagoyang. jangan menyanyi Pakai Oke, dengar teman-teman sekalian, tadi dengar karena ini adalah korban yang terakhir kita dengarkan dari nyanyian dari adik kita saudara Rehan. Dipersilakan. Mulai, Pak. Bagoyang, olah bagoyang. Oke, adik-adik sekalian, tenang ya, orang membandingkan orang petaman sendiri, jadi tolong lihat. Baik, kepada adik kita saudara Rehan dipersilakan Bagoyang. menyanyi balonku ada 5. Bagoyang. Mana Pak? Kemana ada? Tidak boleh bernegosiasi. Mau negosiasi. Kalau kasih sosi ya banget, sosi. Squad. Squad. Kakaean. Bukan pagi. Masih bagus. Masih bagus, Pak. Apa ada hubungan nanti? رأيت الذي يكذب Masya بالدين ولا يخاف اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Baik, luar biasa, berikan aplaus. Kasih dua jati. Tolong kasih